Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan materi pada video kali ini. Ya, tolong disimak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. We will be back in this material, kembali pada materi kali ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke ya. Nah, tadi sudah bertemu dan kita akan ramu kembali videonya. Ya guys ya, jadi perhatikan please ya. Nah, untuk materi kali ini kita diawali dari wahyu dulu ya. Ini menarik membahas wahyu. Jadi wahyu itu adalah landasan kita dalam beragama ya, landasan atau pijakan kita sebagai muslim atau umat yang beragama. Nah, in Islam, dalam perspektif agama Islam, Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu Allah. Al-Quran dan hadis adalah wahyu ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, God speakings jadi ucapan atau God words ya, kata-kata dari Tuhan, Al-Qur'an. Dan hadis sendiri adalah perkataan Nabi atau bahkan ucapan Nabi atau bahkan ketetapan Nabi. Setiap yang Nabi ucapkan, setiap yang Nabi lakukan dan yang setiap Nabi tetapkan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib mengikuti Al-Quran dan hadis ini ya. Karena wahyu ini adalah menjadi pijakan kita dalam beragama. Nah, di sini Mister tulis mimpi opini nenek moyang. Apa maksudnya? Begini. Dalam beragama tentu kita tidak bisa menjadikan selain wahyu sebagai landasan beragama. Misal kita menjadikan mimpi sebagai pijakan beragama. Tidak bisa. Contoh misalkan ya, bro, kok kamu puasa sih? Hari ini kan ini nggak boleh. Aduh, saya semalam mimpi nih bro. Mimpi ketemu seseorang. Saya disuruh puasa. Tapi puasanya nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Ya udah, saya lakuin. Nah, itu nggak boleh tuh. Beragama seperti itu tidak diperkenankan ya. Karena beragama atau melakukan ritual atau ritus-ritus ibadah berdasarkan pada mimpi jelas melanggar prinsip ya. Karena kita sebagai muslim hanya menjalani kaidah beragama itu based on the wahyu. Jadi berdasarkan wahyu, entah itu dalam Al-Quran ataupun hadis. Walaupun nanti penjabaran Al-Quran dan hadis ini nanti meluas ya guys ya. Nanti diramun oleh para ulama besar, sehingga muncul nanti ada kias ulama, ada tafsir, ada pendapat atau jumhur. Nah, itu juga bagian dari perluasan dari penggalian Al-Quran dan hadis tadi ya. Tetapi kalau mimpi, apalagi tadi Mister beri kasih contoh mimpi seseorang terus dia melakukan sesuatu berdasarkan mimpi dia ya, itu jelas melanggar kaidah. Atau misalkan opini ya, bro, kok kamu sholatnya 4 rakaat sih? Lah, maghrib kan 3 rakaat, tapi kok kamu 4 rakaat sih? Ya nggak apa-apa dong. Karena menurutku, I think, ya in my opinion, kalau 3 aja bagus, apalagi 4 misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ngawur. Ya, beragama seperti itu namanya ngawur. Ya. Bro, kamu kok puasanya Ramadannya ditambah sih jadi 35 atau 45. Terus dia menjawab, ya, in my opinion, that is good. Ya, menurut pendapatku itu bagus. Nah, ini ngawur namanya. Nggak boleh ya. Ya, melakukan ritual agama atau beragama tapi pijakannya adalah opini, itu that's nggak boleh. Atau pijakannya adalah nenek moyang, dalam arti di sini misalkan bertentangan ya. Kalau selaras sih that's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau bertentangan terus kita jadikan pijakan, ini nggak boleh. Ya, misalkan ini kenapa kok kurbannya bukan seperti yang dianjurkan, tapi kurbannya kok malah ayam misalkan ya. Orang lain kambing, sapi, unta, ini malah ayam misalkan. Terus dijawab, lah ini udah dari dulunya begitu, nenek moyang saya dulunya begini. Ya kita cuma ngikutin. Nah, ini salah, keliru. Ya, beragama model begini tidak diperkenankan, tidak dibenarkan ya.
Tetapi tadi Mister sampaikan, kalau misalkan ajaran atau petuah-petuah leluhur yang selaras dengan agama, ya kita hormati, apresiasi ya, bahkan kita kembangkan itu ya, sebagian bagian dari pengembangan nilai-nilai adat dan agama. Tetapi jika bertentangan dengan agama, ya jelas kita selaraskan ya, tidak bisa kita terima, karena memang manusia secara prinsip bisa salah bisa benar ya, tidak juga termasuk leluhur kita atau nenek moyang kita, ada kalanya benar, ada kalanya juga keliru. Sebagaimana kita yang hidup saat ini juga ada kalanya benar, ada kalanya salah. Oke. Jadi kita objektif dalam beragama, menjadikan wahyu yang terwakili dalam Al-Quran dan hadis sebagai pijakan kita beragama. Nah, nanti di Al-Quran ini ada banyak sekali penafsiran-penafsiran para ulama atau scholars in Islam. Dan kita juga mengapresiasi itu. Dalam arti kita menjadikan itu sebagai pijakan hukum kita, meskipun ada beberapa perbedaan. Tetapi selama perbedaan-perbedaan itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, ya kita terima. Ya sama, dalam hadis juga banyak penafsiran ya. Ya nanti dalam kaidah fikih apalagi ya, ada penjabaran fikih yang sangat beragam, kompleks, dan juga mungkin menuai banyak perbedaan ya. Tetap kita jadikan itu sebagai bagian dari pijakan kita, dan kita bertoleransi, bertasamuh ya terhadap setiap perbedaan-perbedaan pandangan selama dasar hukumnya berasal dari wahyu ini. Oke. Nah, jadi guys, kalau Mister mau ke sini nih, nah ini buku agamanya, sedikit saja gambaran bahwa nanti selama 1 tahun ke depan, nah ini semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ya, kita semua beriman kan pada hari akhir ya. Sederhana saja, dari meeting, dari parting. Ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan ya. Sangat tidak logis kalau kita tidak meyakini hari akhir. Karena hari akhir itu adalah sesuatu yang logis. Kita kan berawal dari ketiadaan, lalu ada, dan juga sangat logis kalau kembali kepada ketiadaan. Dulu kan kita memang tidak ada di dunia ini kan. Kita berada di satu alam yang kita kenal sebagai di Lauhil Mahfuz ya. Dan kemudian di beberapa tahun ya, kalau Mister 1987 lahir ke dunia, mungkin kalian di tahun-tahun yang berbeda lahir ke dunia, dan sangat logis kalau kemudian one day, one time ya, kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Dunia dan alam semesta pun demikian. Semua ada masanya. Bumi yang sudah sekian ratusan atau bahkan miliaran tahun lamanya pun ada masanya. Semesta pun demikian. Kerajaan-kerajaan yang besar sekalipun juga ada masanya. Bagaimana kerajaan di Mesir dulu juga akhirnya hancur. Kerajaan dulu di lembah Hindus juga hancur. Kerajaan-kerajaan di lembah Kuning, Sungai Kuning di China juga hancur. Kerajaan di Babilonia juga pada masanya juga berakhir. Ya, di Nusantara ada Tarumanegara, Samudra Pasai, Demak, Kutai Kartanegara, Kendan, dan lain-lain. Semuanya juga berakhir pada masanya masing-masing. Jadi kita meyakini bahwa hari akhir itu adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai rukun iman kita. Lalu semangat bekerja karena lahir dari kodo dan kodar. Nanti kita bahas apa bedanya kodo dan kodar. Terus berpikir kritis ya, tadi pada Quran surat Ali Imran atau Quran surat Al-Baqarah, nanti di sini surat Luqman ya. Ini kita berpikir kritis dan bersikap demokratis ya, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Ya, ini sudah sering ya Bapak sampaikan di video pembelajaran sebelumnya mengenai Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatul lil albab ya. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir, yaitu ulil albab ya.
Artinya Tuhan mengajarkan kita untuk berpikir kritis, merenungi, mentafakuri setiap penciptaan di langit dan di bumi, dan peralihan malam dan siang. Ya. Nah, ini lanjut, demokratis ya. Kita juga harus bersikap demokrasi dalam keragaman. Ya, boleh berbeda tapi tetap bersama. Ya, bersama kan tidak harus sama. Ya, tetap rukun, guyub bersama rekan-rekan, sahabat. Ya, kita tetap bersatu dalam keragaman yang ada, karena memang keragaman itu adalah sebuah keniscayaan. Memang Tuhan sendiri yang menciptakan kita beragam. Ras kita beragam, bahasa kita beragam, kulit kita juga beragam, bahkan keyakinan manusia pun beragam. Dan itu memang sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memaksakan untuk menjadi satu warna saja, atau satu ras saja, atau satu bahasa saja. Itu tidak bisa. Karena memang itu kehendak dari Tuhan yang Sang Pencipta. Dan kita harus bersikap tetap bersatu dalam keragaman tersebut, dan tetap bersikap demokratis. Apa maksudnya? Ini ajaran agama mengajarkan begitu. Bermusyawarahlah jika terjadi pendapat, dan terimalah hasil mufakat tersebut. Meskipun hasil itu tidak sesuai dengan pendapat kita, tetapi kalau sudah mufakat, kita dukung, kita jalankan bersama. Itu kaidah dalam agama mengajarkan seperti itu ya. Di sini ada demokrasi dan syuro ya. Jadi syuro itu atau bermusyawarah itu sebetulnya betul-betul ajaran agama kita. Ya, if you have something problematic and then debatable, ya, diskusikan, bermusyawarah, cari titik temu. Dan kalau sudah ketemu titik temu, semua yang berpartisipasi harus support, harus dukung, ya, jalani bersama, ya. Itu ajaran agama kita. Lanjut, rasa syukur ya, menyembah Allah, kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ya, ini adalah pesan dari Quran surat Luqman ayat ke-13 dan ayat ke-14. Selanjutnya ihsan. Ya. Ihsan itu apa sih? Nah, nanti sebelumnya mungkin kita mengenal ada di sini ya. Mengenal ada iman, Islam, iman dan ihsan. Ya, Muslim, mukmin dan muhsin. Islam ya lebih kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau iman, ini ada dalam hati, ucapan, dan perilaku. Sedangkan ihsan itu sebuah konsep di mana kita selalu diawasi Allah, dan Allah selalu mengawasi kita. Derajat tingkatan ini sebetulnya harus kita jadikan pegangan. Ketika kita berislam, maka tingkatkan agar kita menjadi orang yang beriman, dan tingkatkan lagi agar kita menjadi orang yang ihsan. Ya, karena memang dalam satu cerita atau satu kasus ada orang yang memang belum beriman tapi dia sudah berislam. Ada. Karena memang Islam itu mudah ya. Cukup bersyahadat, lalu ikut ke masjid sholat, lalu ikut bayar zakat, lalu ikut puasa di bulan Ramadan, lalu pergi haji, sudah sempurna Islamnya. Tetapi kemudian untuk menguji keimanan, wah ini jauh lebih berat ya. Karena iman itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Ya, apakah masih ada kebencian, dengki, atau jangan-jangan kita masih membenci saudara seiman kita, atau jangan-jangan kita belum menumbuhkan rasa cinta kita kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu juga ada dalam ucapan kita, sudahkah kita menjaga ucapan-ucapan kita dari kata-kata yang membuat kita kufur atau tidak mengimani ketetapan Allah, ya. Dan juga dalam perilaku kita. Dalam beberapa hadis disebutkan, ya, seseorang yang salah satu orang mukmin itu banyak ya, contoh-contoh orang mukmin loh, bukan orang muslim. Contoh-contoh orang mukmin itu banyak, menghormati tamu, ya, terus membuang duri di jalan. Itu kan perilaku budi pekerti yang baik. Karena memang iman itu dalam hati, ucapan, dan sikap. Nanti ihsan, nah kita bahas ya. Nah, jadi di sini guys, terus juga nanti ada kita mahligai rumah tangga ya, kita bahas juga tentang waris.
ya, tentang perkembangan Islam di Nusantara, Islam di alam semesta, dan tadi disebutkan tentang peradaban Islam ya. Terakhir, memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Baik, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita bisa kerjasama, cooperate dalam mendiskusikan materi-materi dalam agama dan budi pekerti. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Mister ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.